Tenang Pilkada Serentak 2024, alat peraga kampanye di seluruh daerah diturunkan tim gabungan yang terdiri dari KPU, Bawaslu, TNI, Polri hingga unsur pemerintah daerah. Ada serentak di Sumatera Barat. Mari kita sukseskan, langkahkan kaki bersama menuju tempat pemungutan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini kami akan menyajikan film dokumenter mengenai Pilkada dan Pilgub Sumbar tahun 2024. Saya M. Raihan Fatikawa. Saya Syahmia Amanda. Saya Hausadar Fitriadina. Saya Dila Oktavianini. Saya Asiranika Ilma. Saya Alif Wijayanto. Selamat menyaksikan. Selamat datang di dokumenter ini, di mana kita akan menjelajahi salah satu pilar terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi. Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka masing-masing. Persyaratan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan. Tercantum pada pasal 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Yang keempat, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasang calon. Yang kelima, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Selanjutnya, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Marilah sama-sama kita mengetahui riwayat singkat dari calon gubernur Sumatera Barat tahun 2024. Pertama adalah Haji Mahyildi Ansyarullah, SP. Gelar Datuk Marajo, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 25 Desember tahun 1966, berumur 54 tahun. Adalah seorang mubalik dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang saat ini menjabat sebagai calon gubernur Sumatera Barat tahun 2024. Sebelumnya, ia merupakan wali kota Padang selama 2 periode dari hasil pemilihan umum 2013 dan juga 2018. Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan juga kebersihan.
Lewat pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak. Wakil dari calon Mahyildi adalah Vasco Russeimi ST, gelar Sultan Nagari Nansati. Juga ditulis dengan Vasco Russeimi, lahir tanggal 13 Juli 1986, adalah seorang pengusaha, politikus, dan YouTuber Indonesia yang dikenal dengan nama Macan Idealis. Vasco saat ini menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra dan Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIMPI. Selamat datang di Posko Kemenangan Mahyildi dan juga Vasco. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan langkah awal menuju perubahan yang lebih baik bagi Sumatera Barat. Di sini saya akan memandu kita untuk melalui momen bersejarah ini. Melalui momen ini, kita memiliki pasangan calon yang siap membawa Sumatera Barat ke arah yang lebih baik. Mahyildi, Wali Kota Padang yang telah berpengalaman, dan Vasco, seorang pemimpin muda yang energik, siap untuk berkolaborasi demi kesejahteraan masyarakat. Pasangan Mahyildi Vasco memiliki visi yang jelas, Sumatera Barat, sejahtera, dan berdaya saing. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Posko Kemenangan Mahyildi. Mari kita terus dukung mereka dalam perjalanan ini. Bersama kita wujudkan Sumatera Barat yang lebih baik. Kapten Haji Epyardi Aska M. Mar, gelar Datua Sultan Majolelo, lahir 11 Maret 1962. Adalah pengusaha dan politikus PAN yang menjabat sebagai Bupati Solok periode 2021 sampai 2024 dan merupakan anggota DPR RI fraksi PPP 3 periode sejak 2004 hingga 2018. Wakil dari calon gubernur Epyardi adalah Ekos Albar SEMM. Lahir 26 Agustus 1971. Adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang sejak 9 Mei 2023 hingga 13 Mei tahun 2024. Ia merupakan Bendahara Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atau DPP PAN periode 2020 sampai 2025. Selamat datang di Posko Kemenangan Epyardi Aska dan juga Ekos Albar. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan langkah besar menuju masa depan Sumatera Barat yang lebih baik. Kita akan menyaksikan momen bersejarah ini. Sini kita memiliki sosok yang sangat berpengalaman dan berkomitmen untuk memimpin Sumatera Barat. Epyardi Aska, Bupati Kota Solok yang telah terbukti mampu membawa perubahan yang positif. Kini maju sebagai calon gubernur. Bersama beliau ada Ekos Albar, mantan Wakil Wali Kota Padang, yang siap mendampingi beliau dan memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan visi dan misi mereka. Baiklah, terima kasih telah bergabung dengan kami di Posko Kemenangan Epyardi dan Ekos. Mari kita terus dukung mereka dalam perjalanan ini. Bersama, kita bisa mewujudkan Sumatera Barat yang lebih baik. Apa program prioritas 100 hari Bapak jika terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2024? Konsolidasi internal penyelenggara pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita konsolidasi internal dulu dengan konsolidasi SDM, memastikan penempatan aparatur dengan prinsip right man and the right place secara profesional. Video lalu Kiambang Batawi bukan berdasarkan titipan-titipan atau dari pihak manapun, sehingga orang yang bekerja itu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dirinya. Karena kami
tidak menganut prinsip menempatkan orang hanya berdasarkan kepada kedekatan emosional. B. Evaluasi semua proses penganggaran. Apakah sudah sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, dan berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi lagi kasus korupsi seperti yang selama ini terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Kami menganut prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat yang istilahnya bottom up dengan melibatkan semua pihak. Dalam 100 hari pertama pemerintah kami, jika kami terpilih insya Allah, maka kita fokus kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah, pusat, perantau, dan sektor swasta untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas dengan upaya melanjutkan pembangunan tol Padang Pekanbaru, memulai pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Penguatan ekonomi lokal juga akan difokuskan pada pengembangan UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan penggunaan produk lokal. Di sisi lain, penguatan sektor pertanian akan dilakukan dengan memastikan 10% anggaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendukung Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional. Konektivitas digital juga diperhatikan dengan menyediakan wifi gratis di nagari percontohan untuk mendukung Nah, kira-kira di antara dua paslon ini siapa yang akan Bapak pilih, Pak? Berkemungkinan ya masih yang lama. Pak Mahyaldi. Dan Bapak yakin juga dia yang akan menang. Ya. Kalau boleh tahu kenapa alasan Bapak memilih Pak Mahyaldi, Pak, paslon 1? Kalau pemilihan gubernur di Sumatera Barat, karena kita orang Minang, itu biasanya orang Minang dia melihat akan pertama dengan keagamaan dan juga latar belakang pendidikannya. Ya, aktivitas apa aja yang mereka lakukan yang Bapak tahu? Ya, mungkin dari kalau Bapak kan sering turun ke jalan, jadi mestinya menggalakkan keagamaan, legislatif, dan acara agama juga sering datang ke masyarakat, paroyong, segala macam, dan perkembangan pembangunan. Tapi kayak gini karena dana ada dari pusat kan, kita perkembangan pembangunan di Sumatera Barat berkurang. Insya Allah dengan Bapak Presiden Prabowo mungkin akan bentuk perkembangan pembangunan di Sumatera Barat, terutama flyover yang jalan Solo. Itu saja Pak. Kalau itu kan mungkin lebih ke Pak Mahyaldi ya, Pak. Kalau untuk paslon 2 Pak Epyardi Asda dan Ekos Albar itu apa saja yang Bapak ketahui, Pak? Bapak cuma kenal namanya aja dan juga tidak melihat latar belakang pendidikannya atau tempat kerjanya selama ini dia di mana apa. Cuma tahu namanya aja. Ya, jadi figurnya tuh Bapak nggak tahu. Sejauh ini pemimpin seperti apa sih yang Bapak harapkan untuk kemajuan Sumatera Barat? Ya sesuai dengan undang-undang kita lah kan, mereka tuh kan harus sesuai dengan yang telah sebenarnya gubernur-gubernur dan kepala daerahnya kan menjalankan haluan-haluan atau sudah ada program kerjaan, tapi cuma tidak berapa inovatif, misalnya pembangunan apa nonton terobosannya, karena ketergantungan dari pusat juga pendananya kan. Setelah pembangunan itu kan tergantung dari pendana, dana tidak ada, banyak rencana, gimana bisa jalannya, dari mana tempat keuangan. Apalagi ekonomi kita sekarang kurang bagus kan. Itu aja. Jadi inovatif daripada kepala daerah itu berapa oktan tidak begitu banyak. Tidak berapa pembangunan 5 tahun terakhir ini kan tidak berapa pembangunan. Kan nampak sama ada berapa ompeng bangun, yang lain tidak ada kan. Jalan apa aja kok. Jalan tol aja sampai sekarang belum selesai kan. Berarti pemimpin yang bisa membawa perubahan salah satunya di infrastruktur ya, Pak? Infrastruktur kita, agama, budaya, segala macam. Soalnya kita harus menguruskan masyarakat, ekonomi kan. Bagaimana masyarakat menengah ke bawah ini, segala macam, bisa apa-apa kan. Yang untuk bergeraknya ekonomi kan yang menengah ke bawah. Yang belanja itu, orang kaya itu yang berduit itu dibelanjanya ke Selayar, ke toko, tak ada ke yang menengahnya yang banyak. Perkembangan ekonomi itu kan menengah ke bawah. Nah, itu yang sedang curam sekarang. Kaitannya banyak itu karena impor dari luar. Harapan Bapak untuk pemimpin yang terpilih nanti bagaimana, Pak? Ya dikasih kemudahan lah buat usaha kan, berdagang,
semuanya lancar-lancar saja gitu. Pembangunannya bagus. Kayak gitu. Kalau menurut Bapak, pemimpin yang seperti apa yang diharapkan untuk membangun Sumatera Barat ini, Pak? Pemimpin yang gimana ya, yang cerdas ya, yang jujur, dan nggak korupsi. Itu yang utama kan. Ya diberi kami kemudahan apa yang diurus. Itu aja. Saya Shania Amanda dengan Bang. Ardian. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bang Hardio tentang Pilkada Sumbar 2024. Nah, sebelumnya nih Bang, apakah Bang sudah tahu paslon Pilkada 2024 ini? Sudah tahu. Nah, kalau boleh tahu rencana memilihnya paslon berapa, Bang? Oke. Sejauh ini rencana memilih saya kalau melihat dari track record dan juga aktivitas-aktivitas dan juga mungkin pengalaman-pengalaman di masyarakat, saya condong ke pasangan calon Mahil di Pasko. Nah, berarti kalau harapan Abang ke depannya untuk Sumbar ini dan untuk paslon-paslon pilkada ini apa, Bang? Tentunya karena kalau kita melihat Pak Mahyaldi merupakan gubernur juga kan, sudah menjabat 5 tahun sebelumnya, tentunya beliau lebih tahu tentang permasalahan yang ada di Sumatera Barat. Beliau juga pernah turun langsung ke daerah-daerah dan tentunya ketika Pak Mahyaldi terpilih kembali, menjabat kembali, saya harap beliau juga membenahi semua yang ada di Sumatera Barat tentang permasalahan mungkin kemiskinan ataupun mungkin infrastruktur dan lain sebagainya. Karena ya beliau lebih tahu, mereka sudah terjun lebih dulu 5 tahun ke belakang gitu. Makanya saya rasa Pak Mahyaldi adalah orang yang tepat untuk membenahi infrastruktur ataupun permasalahan yang ada di Sumatera Barat. Sebelumnya apakah Abang sudah tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari paslon tersebut sebelum pilkada ini? Oke, tentunya kalau Pak Mahyaldi kan kita sama-sama tahu beliau merupakan gubernur yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai gubernur, menghadiri kegiatan, turun ke masyarakat dan juga pro kepada masyarakat tentang kebijakan ataupun hal lain itu udah kita lihat bersama selama 5 tahun ke belakang. Lalu kalau untuk pasangan wakilnya kan kita tahu Pak Pasko merupakan senator juga, merupakan politisi yang dimana beliau aktif juga untuk lobby-lobby politik untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan di pemerintah. Tentunya dengan adanya kolaborasi ini ya, kolaborasi antara politisi dan juga Pak Mahyaldi yang merupakan pro kepada masyarakat, saya harap kebijakan-kebijakan tentunya juga akan pro kepada masyarakat karena itu merupakan pasangan yang condong juga pasangan yang tepat menurut saya karena lebih sudah ahli di bidang kebijakan gitu kan. Apa pendapat Ibu mengenai pemilihan gubernur ini untuk kedepannya? Kedepannya supaya lebih maju, Kota Padang kok tambah lebih lancar gitu. Harapannya supaya lebih maju dan berkembangnya lebih baik dan yang terpilih nanti akan jadi lebih amanah. Tuh kayak bantuan-bantuan infrastruktur gitu kan Bu? Infrastruktur. Iya, bantuan yang layak lah gitu. Yang banyak kan sekarang kan banyak bantuan yang lebih kayak gak pantas dapat gitu. Berdapet lebih jelas arahnya ya gitu. Kayak orang-orang yang butuh. Yang membutuhkan. Nah, jadi sebentar lagi kan ada pilkada tahun 2024 yang diadakan tanggal 27 November. Nah, berarti kan Kevin udah bisa milih ya? Udah Kak. Nah, jadi Kevin udah tahu belum sama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mencalon pada pilkada nantinya? Udah tahu Kak. Jadi kalau boleh tahu siapa nih yang bakal Kevin pilih pada pilkada nantinya? Paslon nomor 1. Kenapa Kevin mau pilih paslon nomor 1? Karena visi dan misinya jelas dan menurut Kevin visi misinya baik. Jadi apa harapan Kevin sama seandainya pasangan calon itu nantinya dapat terpilih nantinya, apa harapan Kevin buat Sumbar di tangan mereka? Harapannya supaya Sumbar ini kedepannya lebih baik lagi dalam segi agama, jadi pemimpin yang amanah. Jadi pemimpin yang amanah. Oke, jangan lupa ya nanti Kevin datang tanggal 27 ke tempat pemilihan suaranya. Makasih ya Kevin. Halo teman-teman, di sini bersama saya Rehan dan dengan Ibu.
Tahmi Pratiwi. Oh iya teman-teman, untuk kali ini kita tentunya akan mewawancarai Ibu. Mungkin Ibu mungkin dalam demokrasi yang terjadi dalam waktu dekat ini, bagaimana pendapat Ibu tentang demokrasi yang akan terjadi di Sumbar ini, Bu? Baik, kalau demokrasi sekarang yang akan waktu dekat adalah pemilihan gubernur dan calon gubernur gitu ya. Nah, kalau Ibu sangat tertarik dengan pemilihan calon gubernur sekarang ini karena kandidatnya hanya 2 dan juga pasangannya itu apa ya? Kalau dibilang sama-sama kuat, ya beda-beda pendukung ya, sama-sama kuat. Kalau misalnya di sosmed kita lihat tuh pendukung yang paslon FPRD yang kapten ya, yang kapten itu lebih garang juga. Dari Pak Mahyaldi pun seperti itu. Cuma kalau dari Ibu tertariknya lebih ke Pak Mahyaldi karena Ibu sudah jadi warga Kota Padang itu udah dari Kota Padangnya ya, sudah dari 2010 dulunya. Jadi sejak mahasiswa 2010 ya. Sebelum Kota Padang pun Ibu udah tahu dari wali kota yang sebelumnya bukan Pak Mahyaldi ke Pak Mahyaldi kan. Nah, Pak Mahyaldi ini banyak memberikan perubahan untuk Kota Padang, terutama untuk tempat wisatanya, tempat area terbuka untuk publiknya gitu ya. Yang dulunya pantai itu banyak penuh tenda-tenda ceper. Kemudian Pak Mahyaldi jadi wali kota, beliau menghilangkan itu semua. Jadi para warga Kota Padang atau para wisatawan itu udah bebas di Kota Padang. Kalau dulu duduk di pinggir pantai itu aja udah ada apa ya, preman kayak gitu ya, taruh botol minuman langsung aja mereka minta ya semacam dipalak gitulah ya. Nah, kalau sekarang udah nggak ada lagi, paling itu cuma parkir dan parkirnya pun udah apa ya, udah yang pakai jas, nggak parkir liar lagi, dan itu sangat meningkatkan wisatawan Kota Padang sekarang, wisata apa, para pendatang ke Kota Padang. Kalau sekarang kan udah kita lihat banyak mobil-mobil bus pariwisata dari luar daerah maupun luar provinsi, dari luar negeri juga udah banyak ke Kota Padang. Sama lagi ada Masjid Raya yang udah semakin bagus ya. Kemudian apa lagi? Tepi pantai, produk-produk lokal juga UMKM-nya udah semakin banyak sekarang. Banyak fasilitas-fasilitas yang bisa mereka manfaatkan, ada tempatnya gitu. Dan juga sekarang itu udah banyak kayak festival-festival UMKM itu, sama kebudayaan juga sudah semakin banyak. Jadi Kota Padang itu semenjak Pak Mahyaldi banyak perubahannya. Dan dengan terpilihnya Pak Mahyaldi jadi gubernur dari Kota Padang, dan sekarang juga ada lagi pendampingnya adalah Fasko ya. Nah, Fasko juga udah Fasko yang menggait anak-anak muda, generasi muda, itu sangat cocok kolaborasi dengan Pak Mahyaldi. Tapi kalau misalnya yang paslon yang Pak satu lagi, kapten itu mungkin kurang mengikuti juga, kurang bergema juga gitu ya, baru sekarang jadi kurang mengikuti. Demikian. Apa harapan Ibu untuk pemimpin yang terpilih nantinya? Harapannya supaya Kota Padang ini, bukan Kota Padang ya, Sumbar ini maju semua daerahnya, pembangunan merata, ekonomi, tingkat kemiskinan juga semakin menurun gitu ya. Semua yang daerah-daerah terpencil itu dapat akses pendidikan, ekonominya juga, UMKM semuanya di pelosok ya, pariwisata semuanya yang hidden pariwisata itu bisa ter-up semuanya. Jadi ekonomi dan pariwisata Sumbar itu lebih maju. Jumlah pemilih yang datang ke TPS pada pilkada tingkat provinsi Sumatera Barat ini sebanyak 2.349.069 orang. Dia mengatakan partisipasi pemilih di angka 57,15%. Bahwa diketahui sebelumnya jumlah daftar pemilih tetap di pilkada Sumatera Barat 2024 ini sebanyak 4.103.084 orang. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dari 03 hari ini dengan aksi, apa bisa kita lanjutkan Bawaslu? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali setiap
kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2000, Gubernur Sumatera Barat Pilkada serentak nasional tahun 2024. Model de hasil data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 9, perempuan 3580. Jumlah jajaran di Sumatera Barat kita tetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat dalam Pilkada serentak nasional tahun 2024. Yang saya hormati, selanjutnya kami akan menandatangani berita acara Dan demikianlah teman-teman semua, kita telah menyaksikan perjalanan penuh warna dari pasangan calon Pilkada tahun 2024 kali ini di Sumbar. Walaupun dengan visi dan misi yang berbeda, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membangun daerah kita tercinta. Di tangan Anda, suara Anda adalah kekuatan. Pastikan untuk menggunakan hak suara kalian dengan bijak. Pilihlah pemimpin yang dapat kalian percayai, yang akan membawa perubahan kepada masyarakat di masa depan. Ingatlah, setiap suara itu sangat berarti. Ini bukan hanya tentang memilih, tetapi juga masa depan yang kita inginkan bersama. Mari, kita jaga hak demokrasi kita dan berpartisipasi secara aktif dalam arah pembangunan. Terima kasih telah mengikuti video ini, dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga berpartisipasi dalam pemungutan suara. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Sampai jumpa di pemungutan suara dan selamat memilih. Jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan pilkada di platform kami. Dan ingat, suara Anda adalah masa depan kita semua. Sampai jumpa.